Jadi di dalam vlog kali ini saya mau kasih 3 bocoran buat teman-teman semua kenapa prosentase karya saya yang approve di Shutterstock itu mendekati 100%. So stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya atau kembali lagi nonton ulasan-ulasan atau kemudian tutorial dari saya tentang dunia fotografi dan Shutterstock. Kan kemarin saya terima beberapa komentar ya di Instagram maupun di YouTube ya. Jadi intinya ada teman-teman yang baru 4 hari gabung Shutterstock, baru bulan lalu, baru mungkin nggak nyampe 6 bulan gitu ya. Itu susah sekali approve-nya. Atau saya bisa bilang mungkin bahkan banyak sekali yang ditolak gitu. Saya bisa bilang sekarang, kalau misalnya kemarin teman-teman lihat story saya di Instagram, sebegitu gampangnya foto saya di-approve. Kemudian bahkan foto saya di titik nol tuh ya, saya kemarin motret kayak bendera kerjasama Indonesia dengan ASEAN gitu, itu kayak kemarin laku pertama kali perdana 10 sen, terus hari ini laku lagi 30 sen gitu. Jadi kayak approve-nya kok gampang sekali. Terus kemudian terjualnya bahkan kok cepet sekali gitu. Nah, kali ini saya mau kasih 3 bocoran buat teman-teman semua. Kenapa prosentase foto saya yang approve itu mendekati 100%. Dulu ketika saya mulai di 2017 November, itu tuh um, saya pernah kok ditolak 100% tuh pernah. Jadi ditolak 100% tuh artinya saya submit 10, 10-10-nya ditolak. Bahkan tahun 2022 lalu itu saya bahkan pernah memotret ke Bali yang saya sempat bikinin vlog bahwa 75% karya foto saya ditolak. Padahal saya ya ini disambil liburan sebenarnya ya. Tapi kan ada bensin pada waktu itu masih masa-masa Covid ya. Itu ada bensin mobil, ada tol, ada hotel, makan dan sebagainya itu saya keluar kurang lebih 10 juta. Jadi 75% karya saya ditolak itu satu nyesek banget gitu. Jadi saya bisa paham, saya pernah ngerasain, saya pernah berada di dalam posisi teman-teman sekarang di mana foto itu jangankan terjual, approve aja tuh susahnya setengah mati gitu. Nah, harapan saya dengan 3 bocoran ini teman-teman nanti akan dipermudah. Dipermudah itu artinya juga tidak serta-merta jadi gampang ya. Cuman artinya teman-teman tahu clue-nya, teman-teman tahu kuncinya dari apa yang saya alami selama 5 tahun belakangan ini. Sekarang yang pertama, yang saya bisa share adalah saya mentaati aturan main. Aturan main itu sederhana. Kalau foto mintanya minimal 4 megapiksel, ya jangan dilawan. Maka dari mulai saya motret pakai iPhone 5 bekas, saya kemudian ganti dengan Samsung A10s, lalu saya mencoba lagi dengan Xiaomi Redmi Note 7, sampai sekarang saya menggunakan iPhone X ini. Ini saya mentaati peraturan. Salah satunya adalah kalau foto minimal 4 megapiksel. Maka ketika saya sudah berada di atasnya, aman. Peraturan berikutnya misalnya saya punya limitation. Jadi Shutterstock itu kan ada limitation. Limitationnya itu salah satunya adalah kalau foto itu 500 foto per minggu. Kalau footage teman-teman cari sendiri. Kenapa saya rahasiakan ya biar teman-teman baca sendiri lah. Jadi banyak sekali komentar yang dikit-dikit tanya itu saya paham teman-teman mungkin masih baru. Cuman saya akan memaksa balik teman-teman bahwa teman-teman harus punya kemampuan literasi yang memadai karena salah satu cara untuk survive di bisnis ini atau di bidang digital bisnis zaman sekarang itu teman-teman harus baca. Nah, pernah saya bikin satu vlog ya tentang hati-hati nih, pokoknya kurang lebih hati-hati. Kalau 3 hal ini dilakukan, kena ban nih. Jadi mentaati aturan main tuh macam-macam. Dari persyaratan pengumpulan karyanya juga harus benar. Terus kemudian etika submissionnya juga harus benar. Artinya jangan, gampangnya gitu lah, salah satunya aja ya. Jangan nyolong lah. Kayak kemarin kasusnya teman saya, Mas Tejo itu
Tejo fotonya dicomot, diganti vektor, di copy paste gitulah kurang lebih, dicomot, diganti vektor, kemudian dijual. Itu etikanya udah nggak bener tuh. Lalu dari situ dengan teman-teman membaca, dengan teman-teman kalau ngomong dengerin saya aja nih pasti teman-teman cuma dapat clue-nya doang. Cuman kalau teman-teman mau detail itu teman-teman tinggal nonton aja di Shutterstock Photo Requirements atau Shutterstock Footage Requirements atau Shutterstock Graphic Design Requirements atau Music Requirements dan lain sebagainya. Itu tuh semuanya ada di website shutterstock.com. Yang kedua nih, yang kedua itu saya mampu memanfaatkan apapun peralatan yang saya miliki, baik itu handphone bekas, jadul, handphone baru, kamera mirrorless, dan lain sebagainya. Saya mampu memanfaatkan fotografi gears yang saya miliki. Sekarang begini, kalau teman-teman punyanya handphone, pakailah handphone. Kalau teman-teman punyanya kamera mirrorless, pakailah mirrorless. Teman-teman punyanya DSLR, pakai DSLR. Saya pernah tuh kemarin nge-coach salah satu ibu dari Jakarta. Itu dia bilang begini, saya tuh nggak pede mas motret pakai handphone. Jadi saya pakai Sony Alpha 7 Mark II, dia bilang gitu. Habis handphone saya jelek, maklumlah saya ibu-ibu. Saya cuman buat WhatsAppan, ngerumping-ngerumping doang, ngapain cari handphone bagus-bagus. Ya udahlah. Saya akhirnya pakai Sony Alpha 7 Mark II ya Mas Bima, dia bilang. Oh iya nggak apa-apa Bu. Tapi ada satu kondisi ya, di mana subscriber saya itu bukan fotografer. Ini mungkin si ibu ini karena memang hobi motret, jadi dia udah kayak lebih dari 5 tahun hobinya motret. Tapi bagaimana ketika teman-teman adalah orang yang bukan fotografer, dan nggak penting-penting amat beli kamera, teman-teman kemudian menemukan channel YouTube saya aja secara tiba-tiba, lalu teman-teman, oh ternyata bisa pakai handphone ya? Karena saya juga berkali-kali motret pakai handphone, approved dan sold. Artinya terjual. Ya sudah, saya pakai kamera yang ada di handphone saya. Boleh. Maka, berulang kali saya ngasih tahu ke dalam vlog ini, atau vlog-vlog sebelumnya, teman-teman manfaatkan fotografi gears yang teman-teman punya. Tidak perlu teman-teman ngoyo, terus kemudian harus, oh kalau mau profesional harus pakai kamera gitu. Iya, kalau teman-teman punya duit nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya harus memaksakan, harus hutang, bahkan harus pakai pinjol segala macam. Ini kan beritanya masuk beli tiket konser Coldplay aja pakai pinjol gitu. Aduh, saya tuh kayak miris gitu. Kalau misalnya teman-teman harus berkarya tapi kayak alasannya terlalu banyak, kameranya harus ini, handphonenya harus ini, itu terlalu ngoyo gitu. Saya menanamkan satu mindset kepada teman-teman, ini di awal-awal ini nggak muluk-muluk. Jadi cintailah fotografi itu seperti teman-teman mencintai hobi. Nah, saya membuatkan sebuah tutorial di mana teman-teman tuh bisa mengenerate uang receh. Benar-benar uang receh nih, 10 sen, 30 sen, 20 sen, $1. Itu dari hal-hal yang seputar fotografi tadi. Jadi teman-teman tuh tidak merasa bahwa apa yang teman-teman lakukan ini sekedar membuang waktu. Misalnya teman-teman main game nih di handphone. Ya happy, udah selesai happy aja. Cuman kan teman-teman nggak dapat uang gitu. Nah, ini saya menawarkan satu konsep. Ya teman-teman mau nggak juga nggak apa-apa ya. Cuma artinya ada satu solusi yang saya bisa sharingin kepada teman-teman semua. Sesuatu itu yang namanya fotografi dan video tanpa suara, itu tuh bisa dijual. Dan uangnya real. Maka pahamilah fotografi gears teman-teman masing-masing. Nggak peduli itu handphone bekas atau handphone baru, kamera DSLR sistem zaman dulu, atau bahkan mirrorless sederhana. Kayak saya pakai Canon EOS M10 itu kamera mirrorless jadul, sudah mirrorless sih. Cuman kalau keluaran tahun 2014, kan jadul, Canon EOS M tuh jadul. Body only-nya aja 2 juta. Kalau body sama lensa paling 2,5 juta, 2,8 juta. Jadi di bawah 3 juta tuh udah dapat. Bahkan ada satu video saya yang membahas 3 jenis kamera lah intinya, yang teman-teman bisa miliki buat teman-teman yang kayak baru pengen coba-coba pakai kamera. Jadi pahamilah fotografi gears teman-teman masing-masing. Sekarang yang ketiga nih, dan ini yang paling penting. Ini benar-benar penting. Kenapa foto saya prosentasenya mendekati 100%? Saya nggak bisa bilang semuanya lancar-lancar jaya ya. Cuman mulai sekarang ini kayak saya submit apa gitu, gampang banget lah approve-nya, mau pakai handphone, pakai kamera mirrorless, apapun gampang lah gitu. Itu karena satu hal. Saya menemukan feel
motret saya sendiri. Ini nggak bisa ditiru ya. Artinya teman-teman nggak bisa tiba-tiba copy paste plug gitu, nggak bisa. Karena style motret saya dengan style motret teman-teman itu berbeda. Belum tentu saya yang lebih baik atau belum tentu teman-teman yang lebih baik. Karena tidak ada gunanya untuk mencari siapa yang paling baik. Yang paling baik itu adalah bagi kita sendiri, bagi teman-teman. Fotonya approve, selesai. Karena satu langkah sebelum terjual, itu approve dulu. Nggak mungkin teman-teman baru motret terus terjual. Ya siapa yang mau beli gitu. Karena kan kita bekerja melalui satu platform namanya Shutterstock ya. Shutterstock app for contributor, atau teman-teman mau pakai browser juga boleh. Jadi satu step sebelum foto itu terjual, itu approve dulu. Maka benar, sebuah statement sederhana itu benar, bahwa saya belum terjual aja, baru approve aja udah seneng mas gitu. Oh benar, benar. Karena ketika dulu saya 2017 memulai, goal saya bukan dapat duitnya. Goal saya adalah approve. Approve itu benar-benar satu langkah sebelum terjual. Maka ya kalau mau terjual approve dulu. Nah di sini nih ya, saya sharingin kepada teman-teman semua 3 clue, 3 kunci, 3 alasan kenapa foto saya prosentase approve-nya tuh mendekati 100%. Nanti baru deh saya ngomongin kenapa foto saya 24 jam laku, kenapa foto saya 3 hari laku, kenapa foto saya kayak nggak nyampe seminggu laku, footage saya nggak sampai seminggu laku gitu, kenapa gitu. Itu nanti kita bahas belakangan. Tapi sekarang 3 alasan nih kenapa saya approval-nya prosentasenya tinggi sekali. Jadi tadi ya, kita ngulang lagi ya. Yang pertama, saya taati peraturannya. Saya nggak mau main-main, nggak mau curang, nggak mau sok-sokan saya udah fotografer, udah 15 tahun kerja jadi profesional fotografer, terus kemudian saya ngaco gitu, nggak bisa gitu. Karena saya kerja pakai platform, ini ada sistemnya. Lalu yang kedua, saya bisa memanfaatkan alat apapun yang saya miliki, dari mulai handphone bekas, handphone baru, handphone kantor, handphone siapapun, kemudian saya pakai kamera mirrorless, saya bisa gitu. Jadi dicoba-coba gitu teman-teman. Maka saran saya mencoba gearsnya teman-teman tuh apa. Lalu yang ketiga tadi yang saya bilang yang paling penting, menemukan feel motret. Feel motret itu ibaratnya gini, teman-teman begitu motret, klik gitu, teman-teman udah tahu ini pasti settingannya benar, ini lightingnya benar, ini komposisinya benar, ini udah pasti 100% pasti keterima. Nah teman-teman ngetemuin feel-nya itu nggak gampang. Kadang-kadang ngetemuin feel itu mungkin teman-teman harus mengalami 50 kali penolakan, harus 100 kali penolakan. Stok saya mendekati 5.000, cuman saya bisa bilang mungkin yang ditolak juga 1.000 lebih gitu. Jadi ketika saya sekarang bisa mendekati 100% approval rate-nya gitu ya, ya karena saya udah ditolak sampai ribuan kali gitu. Wajar aja gitu, karena saya akhirnya menemukan, oh saya tidak akan memotret di situasi seperti ini. Misalnya sederhana nih, tahun lalu kan istri saya ke Korea, saya bawain dia kamera SM saya bilang begini, jangan sekali-sekali motret di dalam ruangan ya, saya bilang begitu. Oh tapi di bandara bagus, di perpustakaan yang ini bagus. Saya bilang nggak bisa, udah nggak bisa gitu. Jadi gini, saya aja nggak bisa, apalagi kamu yang bukan fotografer. Saya bisa bilang begitu sama istri saya. Dan istri saya tuh settingan kameranya cuma auto. Tapi kenapa ada mulai tuh bermunculan foto-fotonya tidak hanya proof, sudah terjual. Foto-foto yang diambil istri saya di Korea itu sudah terjual. Itu karena salah satunya adalah dia mematuhi apa yang saya sarankan. Dengan begitu kan sebenarnya feel motretnya saya tularin ke istri saya. Jadi sederhana, jangan pernah motret di dalam ruangan sebagus apapun tempatnya. Karena percuma, dia motret cekrek, saya submit, saya edit, ketolak kan percuma. Saya maksudnya adalah, karena dia juga lagi liburan ya, saya bilang udah foto aja di luar ruangan, pakai sistemnya auto. Jadi auto tuh benar-benar kalau di kamera yang warnanya hijau gitu, itu auto. Udah foto ya cekrek, selesai. Dan approve, terjual fotonya. Maka dari itu saran saya, teman-teman lakuin nih 3 hal yang tadi saya saranin kepada teman-teman untuk membuat prosentase foto-foto teman-teman itu approve di Shutterstock. Selamat mencoba. Jadi ini bukan suatu hal yang sederhana ya. Kelihatannya sih simpel-simpel aja, cuma 3 gitu. Cuman ya banyak sekali kok teman-teman yang udah nggak kuat, baru 10, baru nggak ada 100 sudah kayak mau menyerah gitu. Ya saya laku di portofolio 70 sampai 80 gitu. Terus
Tapi kan rezeki saya juga beda sama rezeki teman-teman semua. Orang subscriber saya ada yang baru berapa? 20 foto nggak ada, udah laku 3 gitu kan, berarti itu kan rezekinya dia gitu. Saya nggak bisa contek rezeki dia, dia juga nggak bisa contek rezeki saya. Jadi selamat mencoba, selamat mencoba. Saya selalu sharingin apapun yang saya ketahui di dunia Microsoft ini lewat channel YouTube ini gitu ya. Teman-teman kepengen lebih detail lagi, teman males nontonin saya mulu gitu. Udah, teman-teman pengen yang lebih komprehensif, tonton bisa download ebook saya, ada di bawah linknya. Jadi itu tinggal download, bisa beli satu, bisa beli bundling, bebas. Saya teman-teman suka ya beli, saya bilang begitulah. Jadi nothing tulus. Kemudian peralatan, udah peralatan tuh cuman alat gitu, nggak usah terlalu mendewa-dewakan. Lagian kan saya nggak menjanjikan suatu hal yang muluk-muluk. Kalau passive income sih konsepnya memang iya ada gitu, tapi kan mau mulai dari 10 sen, 10 sen $1, terus sekarang payoutnya sampai $25, itu kan satu perjalanan yang oke lah, mungkin buat saya sekarang gampang, tapi tidak saya 5 tahun yang lalu. Artinya mungkin tidak dengan teman-teman yang saat ini. Jadi ikutin prosesnya. Teman-teman bisa belajar lewat channel YouTube ini. Teman-teman mau ikut offline kelas saya di Jogja juga bisa. Teman-teman mau jaraknya jadi kendala nih, teman-teman kepengen belajar dulu, baca ebook saya dulu juga bisa. Jadi begitu ya. Itu adalah 3 alasan kenapa prosentase approval rate saya di Shutterstock itu mendekati 100%. Jadi kemarin sudah submit, ibaratnya saya submit 10 keterima 10 gitu ya, atau submit 10 keterima 9 ya, 90% ya. Kemarin saya coba foto submit tuh, ada foto solar panel, itu saya submit, ditolak karena alasan editorial caption. Jadi saya pikir mereknya tuh nggak kelihatan, tapi ternyata namanya artificial intelligence ya, masih bisa ngelihat. Saya submit ulang, tadinya saya submit di komersial, akhirnya saya submit ulang, approve. Jadi dengan begitu aja saya sudah kayak menerapkan bahwa ini kalau si artificial intelligence saya bisa ngelihat mereknya, ya jangan saya paksakan itu jadi komersial. Udah, saya malas banget ngedit-ngedit pakai Lightroom segala macam. Walaupun Lightroom saya premium ya, bisa buat ngilang-ngilangin, cuman repot amat guys. Udah jadiin editorialnya selesai. Buktinya adalah foto saya di komersial ditolak, di editorial diterima. Udah selesai. Jadi gitu ya. Selamat mencoba, selamat berkarya. Yang penting approve dulu. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.